Apa kabar semuanya? Kami dari Universitas Pamulang, jurusan Ilmu Hukum, ingin membuat sebuah video materi mengenai Serikat Pekerja di Indonesia untuk memenuhi tugas hukum ketenagakerjaan. Sebelum kami memaparkan materi mengenai Serikat Pekerja di Indonesia, perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya sendiri Korima Indah Sidabutar dengan NIM 181010250431. Nama saya Idris Jaya Laksana dengan NIM 1810102500. Di sini saya Yunikatika Chandra dengan NIM 181010250010. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai Serikat Pekerja di Indonesia. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri tentang sejarah Serikat Pekerja di Indonesia. Baiklah, saya Korima Indah Sidabutar dengan NIM 181010250431 ingin memaparkan materi mengenai sejarah keberadaan Serikat Pekerja di Indonesia. Sejarah keberadaan Serikat Pekerja di Indonesia. Keberadaan Serikat Pekerja di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Gerakan organisasi buruh Indonesia dimulai sejak abad ke-19 atau 1879 yang ditandai dengan lahirnya NIOG atau Netherlands Onderwerpen Genootschap sebagai serikat pekerja yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda. Setelah itu lahir serikat pekerja lain berdasarkan sektor dan profesinya. Pembentukan serikat pekerja di kalangan pekerja Belanda ini telah mendorong terbentuknya serikat pekerja di kalangan pekerja Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan serikat pekerja di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Banyak partai politik membentuk serikat pekerja, antara lain yaitu ada NU, Nahdlatul Ulama, membentuk Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau bisa disebut sebagai Sarbumusi, Partai Nasional Indonesia atau PNI membentuk Kesatuan Buruh Marhainis atau KBM, Partai Komunis Indonesia atau PKI membentuk Kesatuan Buruh Marhainis atau SOBSI. PNI juga berperan melahirkan serikat-serikat buruh seperti Persatuan Sopir Motoris Indonesia, Sarekat Anak Kapal Indonesia atau SAKI di Tanjung Priuk, terus adanya Persatuan di Jonggos Indonesia atau PDI, dan kemudian adanya Otsjava Sportboard Indonesia di Surabaya. I yang berafiliasi dengan PKI merupakan organisasi buruh pertama setelah Perang Dunia Kedua. Keberadaannya dinilai cukup penting dalam peta kondisi politik Indonesia saat itu yang dipengaruhi sosialis dan komunis. Pada era pemerintahan Soeharto, SOBSI dibubarkan karena dianggap sebagai kaki tangan PKI. Pemerintahan Soeharto kemudian membantu organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Di era reformasi muncul fenomena baru di dalam hubungan industrial di Indonesia, yaitu munculnya serikat pekerja-pekerja baru. SPSI pun tidak lagi menjadi wadah tunggal dan berubah menjadi organisasi independen sebagaimana serikat pekerja lainnya sesuai dengan Undang-Undang Serikat Pekerja. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Demikianlah sejarah serikat pekerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya Yunikatika Chandra dengan NIM 181010250010. Izin memaparkan materi selanjutnya mengenai dengan serikat buruh. Yang pertama adanya sifat dari ruang lingkup tersebut adanya bebas dalam arti pendirian dan pelaksanaannya tidak terikat dengan atau paksaan orang lain. Yang kedua terbuka, yang ketiga mandiri, yang keempat adanya bertanggung jawab, yang kelima demokratis. Dalam pembentuk dan pembentukan serikat pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, yaitu yang pertama dengan kelima syarat tersebut adalah adanya harta kekayaan,
Yang kedua, adanya kepentingan tertentu. Yang ketiga, dalam kelima syarat tersebut yang telah terpenuhi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama adalah adanya harta kekayaan yang terpisah dalam arti undang-undang dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Serikat pekerja yaitu harta keuangan atau harta kekayaan terpisah. Yang kedua, adanya tujuan tertentu, tidak bertentangan dengan prinsip tentang serikat pekerja tertentu dengan adanya kepengurusan organisasi yang bersifat teratur. Lalu yang kelima, adanya terdaftar pemerintah. Dalam terpenuhinya 5 unsur dari syarat tersebut, maka serikat pekerja dalam badan hukum perlu diidentifikasi dalam bentuk hukum dari serikat pekerja yang sesuai dengan pasal 1653 KUH Perdata. Lalu membagi dengan menjadi 3 bagian badan hukum, yaitu dengan kekuasaan hukum, badan hukum, yaitu dan yang dikenakan untuk suatu hukum tertentu tidak bertentangan dengan prinsip undang-undang. Lalu selanjutnya, penjenjangan dalam serikat buruh ada 3, yaitu serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Yang kedua, adanya federasi atau serikat federasi, di mana dalam pasal 6 Undang-Undang Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Yang ketiga, ada relasi memberikan kepada pekerja atau memberikan kepada buruh untuk dapat memahami konfederasi merupakan gabungan dari beberapa konfederasi. Selanjutnya yaitu adanya 3 dalam Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Ketenagakerjaan. Adanya tujuan atau hak dan kewajiban dari serikat pekerja yaitu tersendiri. Pertama, membuat perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Yang kedua, mewakili pekerja dalam mekanisme penyelesaian perselisihan. Yang ketiga, adanya mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. Yang keempat, adanya pembentuk lembaga yang melakukan suatu kegiatan nasional yang lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu sementara kewajiban-kewajibannya yang meliputi adalah melindungi dan membela berkaitan dengan peningkatan dan kesejahteraan pekerja. Yang terakhir dalam berafiliasi bekerja sama dengan serikat pekerja internasional maupun nasional. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi dalam anggotanya dengan ADART, yaitu D. Pembubaran yang telah tercatat dalam Kementerian Ketenagakerjaan yang meliputi baik sebagaimana dalam penyelesaian atau perselisihan dari serikat pekerja itu tersendiri dapat dilakukan secara penyelesaian musyawarah untuk mencapai perselisihan hubungan induk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiawan Alaksana dengan NIM 1810105006. Di sini saya akan membacakan terkait contoh kasus daripada putusan kasus perserikatan pekerja. Yang pertama dari putusan Pengadilan Negeri Bangil. Pengadilan Negeri Bangil tanggal 12 Juni 2009 membacakan putusan nomor perkara nomor 850-IP-2008-PN Bangil yang amal lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakinkan bahwa terdakwa Insinyur Fatoni Prawata bin Aji Prawata terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja dan buruh. Yang kedua, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Yang ketiga, menyatakan bahwa lamanya ia terdakwa berada dalam tahanan dikurungkan sepenuhnya dengan pidana yang disebutkan. Yang keempat, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Februari 2009 membacakan putusan dengan nomor perkara nomor 4/2009 dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang amat lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima permintaan banding dari terdakwa dari jaksa penuntut umum. Yang kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil nomor 850/2008 dari PN Bangil tanggal 12 Januari 2009 yang dimohonkan banding. Yang ketiga, menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
Selanjutnya, putusan daripada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juli 2009 telah memutus dan membacakan putusan dengan nomor perkara nomor 1038K garing Ditsus garing 2009 yang akan lengkap sebagai berikut, yaitu menolak permohonan kasasi dan permohonan kasasi yang tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat saya uraikan daripada hasil putusan di atas adalah bahwa dari putusan pengadilan negeri, terdakwa IR Fantoni Prawata bin Haji Prawata itu dijatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan akibat daripada menghalang-halangi kegiatan serikat pekerja atau buruh. Terus putusan pengadilan tinggi Surabaya menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya, untuk putusan Mahkamah Agung itu menolak permohonan kasasi yang daripada permohonan kasasi. Jadi itulah kesimpulan dari saya. Kiranya kalau misalkan teman-teman ingin melihat contoh kasusnya seperti apa, di sini saya juga tuliskan mengenai nomor perkaranya, mulai dari putusan pengadilan negeri, lanjut ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Nah, teman-teman bisa belajar lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya.